Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man infaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam kana rafiqan fil jannah. Wa qala Rasul aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man a'zama maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan nikmat kesempatan bagi kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Baitur Rahmi yang dirahmati Allah ini dengan bersama-sama dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ke-1446 Hijriah. Dan salawat dan salam kita selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita menuju ke alam terang benderang. Awal mulanya kita berada di alam jahiliyah, di alam kebodohan, alam kegelapan. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah lahirlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat bagi kita semua, yakni dinul Islam, yakni agama Islam. Kepada jemaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Kepala Desa sama-sama yang kita hormati beserta perangkatnya, dan juga sama-sama kita hormati Bapak Imam, Khatib Bilal dan Garim, dan juga sama-sama kita hormati para ketua suku, para kadur, para sesepuh, para alim ulama, hajah, para haji dan wal hajah, semuanya sama-sama kita hormati, yang kita muliakan. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian yang saya banggakan
Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Wahid. Aduh. Ijai harapan tebe sama-sama. Semoga penyampaian tausiah yobe ada isainnya, ada manfaatnya untuk itu betul-betulnya. Tekena yang kuasa yobe ada bermanfaat untuk te dan dapat kita terapkan bersama-sama, terkhusus untuk diraih budaya. Kepada jemaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Bapak beliau bernama Abdullah dan ibu beliau bernama Aminah dan paman beliau bernama Abdul Muthalib. Jadi pada saat beliau dilahirkan sungguh luar biasa. Sangat banyak sekali keajaiban yang keluar, yang ada pada saat itu yang menyertai beliau. Yang pertama, hancurnya pasukan bergajah. Jadi pada saat Nabi besar Muhammad SAW itu lahir, pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dengan pasukan yang luar biasa, yang begitu banyak, ribuan bahkan jutaan pasukan bergajah untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Dengan perdebatan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, pasukan Abraha ataupun pasukan bergajah tersebut dengan sendirinya, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, mereka hancur. Namun tetapi pada saat itu paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muthalib sebagai termasuk penjaga Ka'bah, waktu melihat pasukan bergajah yang sangat banyak, yang sangat luar biasa, gagah perkasanya, pada saat itulah paman Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata paman Nabi? Ya Allah, jika engkau menghendaki Ka'bah ini hancur, itu keputusanmu. Dan jika Ka'bah ini tegak kokoh sampai nantinya, sampai anak cucu nantinya, itu kehendakmu. Namun pada saat itu, seketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan untuk menjaga Ka'batul Mukarramah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ataupun mendatangkan rombongan burung ababil. Jadi burung ababil ini dengan banyaknya menandingi ataupun melampaui batas dari kebanyakan dari pasukan bergajah. Satu persatu burung ababil ini membawa batu kerikil atau yang dinamakan sijil, yaitu batu kerikil dari neraka. Jadi pada saat burung ababil melintasi di atas kepala para pasukan bergajah, maka dijatuhkanlah kerikil itu ke atas kepalanya para pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Diibaratkan sesuai dengan surat Al-Fil, diibaratkan ular memakan daun. Jadi batu kerikil itu menimpa kepala para pasukan bergajah, kepala mereka tumbuh sampai ke gajah mereka jadi hancur lebur. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seluruh pasukan bergajah itu hancur lebur, mati seketika dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, keistimewaan ataupun keajaiban lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu runtuhnya Istana Kisra. Jadi Istana Kisra ini pada saat sebelum Nabi dilahirkan sungguh luar biasa, megah dan
mempunyai pasukan yang sangat banyak, bahkan sampai ratusan ataupun istana-istana yang dibangun oleh dari kaum Kisra ini. Dengan mukjizat ataupun dengan keistimewaan lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan seketika itu runtuhlah istana Kisra dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaikan kiamat yang dirasakan oleh kaum Kisra tersebut. Bahkan sampai 14 istana besar itu dihancurkan, hancur seketika pada saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu padamnya api abadi kaum Majusi. Jadi api kaum Majusi ini yaitu api sesembahan para kaum Majusi. Jadi pada saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, pada saat itu seketika api yang beribu-ribu tahun yang diabadikan oleh kaum Majusi, yang diabadikan dan dianggap mereka sebagai Tuhan mereka, padam seketika dengan keajaiban keistimewaan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan yang keempat yaitu iblis tidak dapat mengakses kabar langit. Jadi suatu keistimewaan Nabi Muhammad lahir. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu lahir, iblis ini selalu bolak-balik ke bumi sampai ke langit. Karena apa? Karena ingin mendengarkan berita dari langit apa yang diberitakan oleh Allah kepada para malaikat Allah. Setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, maka iblis tidak dapat lagi mendapati kabar dari langit, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikatnya menjaga dengan senjata panah-panah api. Jadi dengan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para iblis tidak lagi dapat mengakses kabar-kabar lagi dari langit. Dan yang kelima yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir penuh dengan cahaya nur Allah ataupun nur Muhammad. Jadi pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka kota itu penuh dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan keistimewaan ataupun keajaiban, karena ini adalah nabi yang terakhir, khataman nabiyyin, nabi yang merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi ini adalah merupakan suatu mukjizat dan keajaibannya. Jadi ada juga sebagai motivasi kita untuk pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dikutip dari Sayyidina Abu Bakar berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yunfaq dirhaman ala qiraati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Yang artinya, barang siapa yang membelanjakan ataupun menginfakkan 1 dirham. Kalau dirham ini yaitu nilai mata uang pada zaman dahulu. Mungkin kalau itu yo yang kasih riba, jangan riba uang itu paham sebenarnya. Cuman intinya bagi siapa yang membelanjakan ataupun berinfak untuk membaca atau mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada Nabi Muhammad kana rafiqi fil jannah. Ijai
Jokonya menjadi teman baik Muhammad ya insyaallah mudah-mudahan kita betul-betulnya termasuk dalam mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya bersama-sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua yaitu berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Sesuai kita melakukan baita, ma'idati walaupun dalam pada YouTube, nak TikTok, dan menyalahi mengatakan bid'ah dalalah pada orang mengadakan acara maulid ataupun mengadakan acara yasinan, tahlil, awi biasa itu bid'ah, maka menganggap doa. Karena dia menyentuh puni belum, bahkan mungkin puni ini puyang untuk mengadakan acara yo. Alhamdulillah masih terbangun, masih itu biar buat sampai wilayah. Ternyata hadis baik pun menyatakan doa sampai ganjaran pahalanya jikalau kita mengerjakan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man 'azama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang mengagungkan ataupun mengadakan acara maulid Nabi, kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah, tentu syafaatku kepadanya di hari kiamat. Jadi insyaallah dengan pengadaan acara maulidnya kita bersama-sama konyo mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Para bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, semoga kita semua selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai baginda untuk penambahan ataupun untuk saling mengingat baginda bahwa intinya infak sedekah sangat luar biasa, manfaatnya. Jangan lagi pada saat itu infak sedekah pada saat acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi lalunya cuma dalam acara lain. Ia ada suatu kisah yang kena infak sedekah. Ia ada kisah nyata. Ijai sekeluarga yo lah berangkat karena tugas ini lah yen barat sate istilah ataupun buku bakso. Dia sekeluarga yo lah lawa. Karena jarak yang agak lumayan tua amun ditempuh yo, biar kasupirnya. Uang dia doa tun kelmo. Anaknya dua, tiap yo dua dengan supirnya dah. Dia berangkat sampai ke tujuan, doa buku bakso ataupun sate setelah si kelongon kan biasa kerana warung kan ada kota amal. Kota amal sebelum keluar supaya nak belek buat ke kota amal, jangan pakai riba, jangan pakai dua. Samula belek buat ke kota amal. Infak kipiah ya. Dia terus supaya berangkat belek pas nak perjalanan, ijai mulai hujan gerimis ataupun titik hujan turun. Ijai pada saat obah karena merasa hujan makin deras, maka bapak yang ada, wahai supir pelan-pelan baik, karena keadaannya hujan yang makin lain. Ijai pada saat karena mungkin jaraknya luas, terjadilah ibaratnya kecelakaan
ijai stol dia terbalik. Karena mungkin superior ngantuk, mungkin karena biar dia agak jelas cara settingnya juga melegas, ijai terbalik kondisi roda landas. Ijai cakuluan watau sadar bapak ya. Sadar bapak minggu keluarga nyo, alhamdulillah tebak sadar dia kutuk-kutuk keluar. Bahwa Tuhan yang anak sadar pun sekilai berangkat mulung ke bawah. Ngajak orang pun hujan. Ijai itu belum keluar, pas melihat di dua stop gate balik. Dua stop gate balik yang nano tiga kelompok tuan. Cok keluar. Ijai kalau si merasa keadaan keluarganya aman, sehat, selamat, maka baca amadah. Ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Ijai putu-putu keluarga yang alhamdulillah sehat dan selamat. Tuhan sadai berbondong-bondong pulau Magula. Ijai pikir dia bersih penyebab tubuh yang selamat. Sedangkan dua istobit Bali Tuhan sebagian selamat, sebagian kritis. Setelah diingat-ingat, infak sodakoh kuantam ayat lalau diade menyertai sini. Jaya lalau mulai bajaran 2 ribu, jangan 5 ribu mulai infak sodakoh. Nak putar tabungan. Biasa kan ada nak toko-toko ataupun warung-warung. Coba saya kebaikan duit. Dengan infak sodakoh alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sekeluarga. Dia maksudku luar biasa infak sodakoh. Coba dinilai ataupun titik. Yang penting ikhlas lillahi taala. Saudara-saudara jemaah dalam maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pula perlu kita untuk antisipasi mak bayi agak dalam masa jam ni. Bahasa Malaysia mak ya boleh tu. Ya bahasa Melayu bahasa kuang namian tapi namun naik jadi di bahasa Melayu ni. Ijai ada dulu istilahnya suatu penyakit yang ada. Dan dengki itu keluar karena itu ada merupakan sifat-sifat syaitannya, sifat-sifatnya setan. Maka dianjurkan yaitu dikeluarkan sifat-sifat mahmudah, yaitu sifat-sifat yang terpuji. Jangan bawa sifat iri dan dengki onano ibarat itu cawah tu senang menobrade itu cawah. Doa tidak dianjurkan ataupun tidak dibolehkan. Lebih-lebih itu bersyukur seharusnya. Sekiranya kalau si berhasil dan senang, enam itu minat ibu. Jangan ada kata kalimat kita saling mengucilkan di antara kita, saling menjatuhkan ataupun saling meremehkan. Karena itu termasuk penyakit hati, iri hati dan dengki itu termasuk juga sifatnya setan, termasuk juga sifat sombong. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-kibru batarul haqqi wa ghadabun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ijai kita semua sifat awak ta'af, sifat-sifat sombong, iri hati dan dengki. Jangan ugai nak lem, jangan nak lem masalah kedinasan, jangan nak lem suatu organisasi ataupun nak lem kelompok. Walaupun itu soal sekilai. Ijai perlu kita menyadari tujuan hidup Tiyanano sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna khalaqal jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahku atau beribadah kepadaku. Ija intina Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu untuk beribadah mesti.
menyembah sido intinya. Cuman melesetnya setelah itulah dengan dunia nyengap doa ataupun nyepao. Ijai contoh ibaratnya Suraya itu usahakan untuk memakmurkan masjidnya. Karena jano memakmurkan masjid itu adalah merupakan suatu surga, itu salah satunya merindukan orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi usahakan aman dapat kita sama-sama memakmurkan masjid Baitur Rahmiyah. Sebenarnya Pak Imam masjid kami rukna aja, awan tirai aja. Aduh, cuman lebihan itu meresapi jangan pada baik. Jadi kata Nabi Muhammad, apabila kita sudah menginjak umur 40 tahun ke atas, maka berusahalah untuk meningkatkan ibadah kita. Oh pada baik, usaha untuk meningkatkan ibadah apabila itu mencapai umur 40 tahun minus. Kalau 40 tahun minus mungkin tidak keperluannya, tidak kerjanya. Apabila kita sudah menginjak usia 40 tahun ke atas, maka berusahalah untuk meningkatkan ibadah kita, untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umurnya telah panjang dia. Baik-baik orang pihak 60 tahun dia kadang-kadang nanti umur 60 tahun dilalau. Kadang-kadang walaupun pihak kuni umur baik Muhammad dosa satu bonus. Cuman perlu diingat sesuatu itu konyol, na alam barzah ataupun na alam akhirat konyol. Yang pertama kita dihisab tentang sholat. Nanti giluian amal jana baik jika rajada kalau dia agak jauh di alfana dikhawatirkan doanya cahaya mempuasa timo cahayanya semiam. Jadi kita bersama-sama berusaha, terkhusus diriku pribadi, doa semiam pun diusahakan. Itu lebih memperkuatkan guys. Jadi guys, dapat itu semiam kelihatannya sudah bagiatannya sudah sangat luar biasa. Jadi kalau itu kegiatan ataupun kegiatan tentu ini wajib kita kemerjo. Maksudnya saya kemerjo sebelumnya sesudah sholat baik, maka doa itu dianjurkan. Maro itu sama-sama tentunya untuk memakmurkan masjid saya. Biar ijai sebenarnya gibi tertuai. Kalau anak baik taruba, dia kadang-kadang anak baik gila kan. Kita tuai nak enteng baik, doa mbak sakoi. Karena solat yang sangat luar biasa. Karena solat yang tujuan yang mempuasa menciptakan itu hidup dan ukur bumayong semiyam. Maka yang mempuasa mada sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Coba si mada giluian. Jadi kita mari baik sama-sama untuk mengerjakan ataupun perbuat keimanan dan ketakwaan untuk melaksanakan ibadah solat. Ijai ukuraso daugi ibaratnya itu yo mungkin kuni kuni mulai akhir balik mungkin itu bituai mungkin daugi 3 ataupun buang sempurna. Dalam arti kata kurang sempurna itu sebiarnya akhir waktu. Doa coget tebusan solat dengan harta benda itu tidak ada. Jadi tidak ada penebusan solat itu dengan harta benda. Laksin lawai dan liar satu solat liar lohor beda liar tembur ucana kecuali dengan solat. Jadi maksudnya kalau dapat
Kalau itu sudah biar bisa B, kalau sudah itu wirida ataupun sudah itu baca doa, diusahakan itu biang igai. Jena biang kodok jena. Doa yonano untuk bisa untuk tembus biang tegi belum mungkin dah ditinggal ataupun dikurang sempurna biang tu. Alhamdulillah untuk di anamu kemerjol. Karena diku agak daugi tinggalnya ataupun agak daugi 30 menit aja kurang sempurna karena biangnya ada waktu. Aduh, iya 30 menit lah setengah jam. Menunggu doa mendapat dilaksanakan. Ijai penuh konyo doa. Kanu ternanya di pertama sekilai konyo tentang solat. Aduh. Ijai kalau tentang solat, mari bagi itu berusaha mengerjakan solat dia dengan baik. Kalau memang dah ditinggalkan ataupun kurang sempurna, itu modok solat tu. Itu dah pemikir, dah tahun yang tertinggal, jangan telah tahun. Itu selama telah tahun. Kalau memang itu sebut, itu modok. Cuba sebut, belajar bawa tahu. Ibaratnya cuba begitu memberatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Bagi siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Dia baru bangga sebenarnya dalam masjid Baitur Rahmiyah. Karena setiap solat itu sama-sama salaman, sama-sama membaca salawat. Dia sangat luar biasa ganjaran pahala. Dibaktian bagi kunci namun kecuali. Kalau tu namun ataupun paham ganjaran salawat yang pasti tidak hilang. Dikten kunci paham namun atau cuana. Kalau si namun dan paham manfaat salawat yang pasti si bilau. Setelah solat diimami oleh imam, doa itu sama-sama salamat. Doa sangat luar biasa. Buku adat sama yoyo dan daerah unit laku unit 9. Karena ada yang sudah melakukan waktu solat imam menjaba nampaknya menjaba imam. Dia setelah awal dia bang, kebanyakan nampian, mulai padanya. Karena itu melantunkan solat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pada baik bagi siapa yang banyak bersalawat kepadaku, maka di surga nanti dia ibaratkan 2 jari beliau. Ikan pahaman baik. Maka itu bersama yang khususnya barang tim hadrah yang kan salawat baik. Salawat Nabi yang dibacakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala dan semoga penyu mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu jauh bersalawat kepada Jai salawat yo sangat dianjurkan. Ada sebagian ulama mengatakan amun dapat kita mengamalkan salawat yo minimal lautos nilai di dalam malam minimal. Jangan yang minta dapat lebihan sampai berimbang. Setiap harinya kita usahakan bacakan salawat. Amin itu sudah biar memawakta berbaca. Kita sudah biar soto bertai di lain malam. Kita sudah biar bertai bermotor kecil. Biar dia sudah sakit. Jadi amin apun sama-sama ikut jenayah puasa diberikan kesehatan dan kesempatan. Semoga Allah menguatkan iman dan ketakwaan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah khususnya yang wajib-wajib dan juga dapat melaksanakan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad yang contoh begitu. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu merupakan contoh ataupun suri tauladan yang baik. Doa bagi orang tua itu. Kalau baik, jangan sanggup kerajaan. Pada si jaminan masuk surga, solatnya luar biasa, puasanya sangat luar biasa kita. Itu sebagai umatnya kita yang puasa untuk mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin.
mungkin coba mungkin bagian cara sapena mungkin pulau kan udah mungkin bahasa jamnya kena awal kepada belum imam mungkin bahasa jamnya kepada imam kalau bahasa Indonesia mungkin konsep nabe bagi Melayau suanya enam yuk tanya-tanya bagi Bapak Aho mungkin Bapak semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala hajat dan niat kita, semoga kita dikuatkan iman dan Islam kita, dan juga semoga akhirnya nanti kita mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan kita mengadakan Maulid, yaitu memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam. Jadilah bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi